Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita berada di Mading Homestay di kawasan Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Nah, hari ini nggak sendiri, saya juga bareng kawan-kawan juga dan ada ownernya di sini. Langsung kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang Mading Homestay dan yang pastinya kondisi pariwisata di Kabupaten Lingga khususnya. Nah, ini ada Nuzu, ada Om Cipto, dan ada Pak Anwar ya, Pak Anwar. Boleh diperkenalkan dulu dengan subscriber saya nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Anwar. Saya lahirnya di sebuah desa, yaitu Desa Mentuda. Tempatnya jauh dari pusat kota Kabupaten Lingga. Saya sudah beristri, anak saya 4. Adapun posisi sekarang saya mencobalah berbisnis di bidang pariwisata. Dengan adanya bisnis pariwisata ini, mudah-mudahan perekonomian di Kabupaten Lingga bisa maju di bidang pariwisata. Iya. Berarti Itu setuju Pak Anwar ya? setuju ya, Bahwa Pak? bisnis pariwisata itu mampu mendongkrak Perekonomian Perekonomian. Kabupaten Lingga. Kami ini Pak Nuar, kami ini udah berapa kali ini podcast. Jadi yang kemarin itu kami podcast di tempat yang memang luar biasa. Iya. Pak tahu Lubuk Muncung? Iya. Itu tengah malam kami. gara-gara Om kirim ya video tuh dia langsung. Kalau di sini saya berani Pak, insya Allah Pak. Di sini saya berani. Dan itu jam 12 lagi ya. Kalau di sana minta maaf lah Pak. Ya, Dan ya. kami itu sudah berbual tentang apa cita-cita pariwisata dan ini mungkin yang di bidang bisnis. Nah, ini yang realitasnya. Jadi mudah-mudahan Pak bagilah sedikit share pengalaman ke kami ini. Kan? Ya, sebelumnya mungkin tadi beliau singgung kan lahirnya di Mentuda, Desa Mentuda. itu. Desa Mentuda itu kan yang kita tahu, yang kita bicarakan kemarin. Kemarin. Nah, itu ada air terjun Jeletung, ada air terjun Ceruk Langsi Ceruk ya. Langsi. Di situ wisata alamnya itu Potensinya masih luar biasa, ya. potensinya luar biasa itu. Mungkin itu yang Pak Anwar pandang di Lingga nih. Kalau di Lingga ini, kalau saya perhatikan, kalau untuk pariwisata sebenarnya bisa kita memperkembangkan pariwisata Kabupaten Lingga. Oke. Karena banyak seperti pariwisata sejarah, Iya. Sejarah Objek sejarah ya. objek wisata yang lain seperti Iya. air terjun, air panas. Nah, makanya dengan adanya homestay di sini, saya sih yakin pariwisata Kabupaten Lingga itu bisa maju. Tinggal kita masyarakat harus sadar pariwisata itu penting. Iya. Ya, dan peran pemerintah daerah juga terhadap pariwisata. Iya. Harapan kita seperti itu, Pak. Ya. Ya, mungkin pertanyaan pertama yang boleh dijawab sama Pak Anwar nih, apa yang mendasari, ya kan? Apa yang mendasari Pak Anwar nih bisa mau berusaha di bidang pariwisata ini? Kalau kita lihat kan kondisi Daik khususnya ini kan masih belum termaju ya daerah-daerah lain masih seperti lain, sepi ya. Terus pariwisatanya juga belum berjalan lancar, tapi Pak Anwar nih berani dengan Investasi ya untuk dengan investasi di bidang pariwisata ini. Seperti apa yang mendasari ini, Pak? Iya, sebenarnya sih saya kan sering ke daerah lain. Setiap saya berkunjung di daerah lain, saya pasti berkunjung tempat pariwisata. Setelah saya berkunjung tempat wisata di daerah lain itu hampir sama dengan di daerah kita sekarang di Dayak Lingga. Kenapa sih di daerah kita tidak bisa seperti daerah lain gitu? Makanya dengan tekad saya secara pribadi, saya mulailah pelan-pelan dulu menghidup pariwisata itu. Nyatanya alhamdulillah ada respon baik dari masyarakat di Kabupaten Lingga maupun di luar Kabupaten Lingga. Intinya dengan adanya ini saya pelajarin dari daerah-daerah lain lah pariwisata di kabupaten yang lain gitu. Iya. Contoh Pak, kalau yang kemarin-kemarin itu berarti Pak pernah kemana gitu ceritanya berarti? Yang men-trigger ya, men-trigger. Yang Wah, ini kayaknya ini bisa nih kayak
seperti ini di Lingga. Tanam mah di Daik. Nengok di mana kemarin? Iya, saya pernah pergi ke Lombok. Oke, Lombok. Iya, saya pernah pergi ke Lombok. Secara geografis hampir sama dengan kita Hampir ya. sama. Pulau kecil, Nah, pulau Dengan kecil. laut keliling. laut, ada hutan dia. Iya. Saya pernah pergi ke Lombok, saya lihat Lombok pariwisatanya luar biasa. Bukan Pulau Kelombok, Pak ya. Bukan Pulau Lombok. Pulau Lombok beda lagi. Di Lombok beda lah. Gitu. Sebentar aja kita nyebrang ya. Ini pakai bot. Ini di Lombok ya, di Lombok. Itu yang berarti Pak, pas sampai di situ tengok buatlah di Daik ni coba kan dah. Buat lagi deh. Kalau gitu kan Pak, berarti kalau cerita macam itu tu alasannya karena kita pengalaman kita pernah jalan Pak orang Iya. yang nak buat ke arah kampung halaman dia nak. Berarti luar biasa juga Pak alasannya Pak. Iya, luar biasa juga beraninya gitu. Berani soalnya itu aja. Berani. Kan saya lihat nggak banyak pengusaha yang berpikir seberani ini gitu untuk terlalu berinvestasi di bidang pariwisata ini, Pak, untuk akhir-akhir inilah khususnya gitu. Karena kan saya sering juga berdialog sama pakar-pakar pariwisata kan. Sebenarnya bisnis pariwisata ini sebenarnya asik. Ya, profilnya juga asik juga kalau kita tekun. Nah, apalagi Kabupaten Lingga ini luar biasa alamnya. Baik itu dari gunungnya juga luar biasa, pantainya luar biasa, belum lagi air terjunnya, air panasnya. Cuma memang Lingga ini satu-satunya transportasi yang mau ke Lingga ini yang agak sulit. Nah, berarti Ya, sambil kita berbicara tentang tadi permasalahan atau yang bisa Tantangan kita ya, tantangannya depan. pariwisata nih salah satunya itu, Pak ya. Iya. Transportasi itu ya. Iya. Terus selain itu apalagi Pak yang bisa jadi tantangan kita nih di Lingga ini khususnya nih, Pak? Intinya sih pertama itu transportasi. Habis transportasi, masalah kelistrikan juga penting. Karena Sarana pendukung Pak ya. sarana pendukung. Listrik. Karena tanpa listrik nanti pariwisata nggak bisa apa-apa kan. Iya, betul. Itu sangat penting itu. Iya, kemarin waktu Tamadun itu kita krisis listrik. Ah, Kasihan hancur. Aduh. Tamu kan kesian. Kamu banyak ya, Pak ya. Kasihan Jadi di kemarin. situ memang nampak berpengaruh bidang pariwisata. Kalau masalah listrik memang berpengaruh. Buat Dia ada tamu itu kan Ju. Mm-mm. Ya, dia cakap saya 4 kali lah datang ke Lingga. This is sports katanya. Paling buruk karena masalah itu. Gitu. Masalah listriknya yang Masalah paling buruk ya. listriknya. Jadi itu nanti salah satu tantangan kita situ Pak ya. itu mudah-mudahan besok dibaca ditonton. Jadi ini masalah betul nih rupanya. Yuzu mau bilang, please. Masalah Nanti listrik betul lah, ini minta tolong tolong di. betul lah masalahnya. Iya. Hari-hari lah orang merotok dekat Facebook tuh. Oh, Iya. tak mungkin. Sikit kop. Minta maaf bokop. Pening bokop. Iya. Aduh, woy. Terus di kawasan ini kan yang Pak Nuar kembangkan itu ya. Dulu saya pernah awalnya saya lihat tuh hanya kolam mandi anak-anak ya. Pemandian air. Pemandian anak-anak ini. Kemudian secara bertahap buat kotek ya. Ya. Bisa ceritakan Pak tentang kotek Bapak yang di sini? Model macam ini unik lah model. Ini saya ingat mungkin di daerah-daerah Jawa Barat yang gini-gini tuh Seperti ini. banyak kotek-kotek Sama seperti ini, kami pernah pergi kemarin ke apa tuh? Yang daerah Padang, Padang, ya. ya kan? Ada juga Padang. Padang. Masuk ke Padang kan macam ini nih. Di bawah ngarai itu kan. Saya kan berpikir di Kabupaten Lingga kan dan materai dari kayu kan banyak. Iya. Iya Nah, betul. jadi kenapa kita tak gunakan kayu? Nah, kayu itu plastik kan. Nah, jadi bangunan yang berbentuk ini saya mencontoh juga. Iya. Ya, Ini macam di Arau macam ni ya. saya mencontoh juga. Arau Sumbar. Karena memang modelnya sempat tren Pak ya. Ya, Sempat tren. Jadi tidak ada salahnya kita adaptasi dengan budaya lokal kita ya. Betul. eh, Apalagi kalau saya lihat ini yang pertama di Lingga, jadi bisa jadi role model gitu. Jadi sebuah diferensiasi juga untuk industri ini sih sebenarnya gitu. Diferensiasi. Nah, kalau di sini ada cottage, ada penginapan yang bentuknya unik-unik seperti ini. Terus fasilitasnya juga banyak, ada pemandian anak-anak ya kan untuk mini waterboom lah kita bilangnya. Lalu ada cafe di sebelah sana yang baru
ini juga Pak, Iya. baru buka juga Pak Baru ya? buka, ya. Wah, kafenya keren banget nih. Udah kayak di kota-kota besar. Lain kali kita review kafenya boleh ya? Ah. Kita review koteknya dulu. Boleh. Kita review koteknya dulu. Pak Nanti Anwar. kalau udah terang baru kita review nih. Tapi Pak Anwar nyambung pertanyaan Om Cip tadi tuh. Ah. Kenapa harus mading? Kenapa tak kamu paham? Kau semincan ke kamu Nah, iya, putus betul, kan? Tandu kan? Ramai yang bilang kenapa saya ini pakai nama Mading gitu. Iya. Karena kan dulu kan Mading ini kan sepi. Oh. Orang mau ke Kampung Mading nih kalau malam sekitar jam 10 itu agak sepi lah. Ya dari Takut, sepincan ke mading itu kan gelap. dengan adanya saya buka seperti ini di Mading, setidaknya memperkenalkanlah Kampung Mading itulah. Oke. Ya, memperkenalkan nama Mading. Jadi agak terkenal lah ibaratnya Mading itu. Ya, bisa aja saya pakai nama saya pribadi. Anwar Homestay kan tak mungkin. Tapi saya lebih tertarik dengan Mading. Berarti Iya. ikut bantu pengguna jalan nih Pak ya? Ya. Adanya nih. Jadi kan ada keramaian, kemudian penerangannya juga lebih dari tempat Bapak ini bantu pengendara yang melintas ya. Kalau Betul. biasa jam 10 udah sepi nih, mungkin jam Ramai. jam 12 masih ramai ya. Itu aja masih ramai lagi anak-anak muda. Dan mungkin ini bisa jadi jalur pembuka ya untuk usaha-usaha lain yang bisa berusaha di sekitaran sini ya pastinya. Itu makin ramai kan makin seru gitu. Apalagi Mading Homestay ini udah jadi landmark lah gitu. Terus kan Bisa gini, bisa dibilang ini eh, Jalan Mading ini landmarknya ini nih. saya kan mewakili HPI ini Pak Anwar. Ya. HPI itu kan gerombolan-gerombolan pemandu lah. Mas, gerombolan. Iya. Iya lah. Tarif apa? Himpunan Pramu Pramu Wisata. Kita suka gerombolan memang kan. Ramai Jadi ya. bisa bantu saya mungkin sama saya juga selaku pelaku wisata, kemudian Iya. subscribernya Bang Dano, subscribernya Duzo bisa dapat penjelasan Pak apa yang menjadi andalan ya dari kotek yang Bapak buat ini Ah, Menawarkan apa sehingga orang Apa? datang gitu. yang jadi satu pilihan gitu. Kelebihan ya Nah, apa? ya kelebihan kita di sini terutama dari segi pembangunannya, fisiknya. bentuknya ya. Bentuknya unik. Dengan adanya bentuk seperti ini orang menjadi penasaran. Iya. Oh ini cantik ya. Dan yang kedua di sini juga ada fasilitas bermain anak-anak, kolam renang anak-anak. Tak jauh ya. Ya. Habis itu kalau malam ada hiburan seperti kafe. Biar tak bosan. Ya, tidak bosan. Ya, kalau fasilitas dalamnya sih masih standar lah. Standar ya. Ya, masih standar lah. Kapasitas untuk berapa orang itu Pak Anwar? Satu Satu cottage. sih Iya. berempat bisa. Bisa berempat ya? Bisa berempat. Bisa berempat. Ya. Jadi ada kamar mandi dalam ya. Kamar mandi di dalam, ada TV, ada AC juga. Woi, mantap. Ya. Udah ada AC. Iya. Cuma belum ada air panas saja. Air panas belum. Ya. Shower belum ada. Ya itu Tapi mungkin kalau di pelan-pelan. sini Pak Anwar, kalau shower tinggal telepon saya aja. Ini orang mau shower, oke saya bawa air terjun. Udah, shower juga tuh ya. Iya betul. Air betul. terjun, betul. Jadi kalau mau shower cuma showernya air sejuk. Dan saya Iya. rasa air gunungnya itu kan banyak manfaat ya. Kandungan mineral, kemudian alaminya itu. Betul, betul. Ini memang tak perlulah siapin shower ya biar showernya nanti saya yang bawa. Iya benar. Apalagi di Mading ini itu tengah-tengah ya Om, antara Dae terus menuju ke Resun, Panggak Darat ya. Itu Di Tijon sana. titik tengah lah senternya juga gitu. Jadi dekat kemana-mana juga aksesnya ya. Itu Pak kalau belakang ni Pak Anwar kita inilah spill-spillkan harga lah sikit. Ya. Itu satu kotak tu berapa tu? Iya, untuk tarifnya. 250 plus sarapan. Dengan bisa diisi 4 orang. Ya. 4 orang, kemudian Tambah sarapan 2 orang. sarapan ya untuk 250.000. Ya. itu untuk berlaku setiap hari atau Weekday sama ini weekend. beda? Beda harga gitu. Itu setiap hari lah. Setiap hari Jadi ya. flat ya, Iya. jadi hari libur pun, hari weekend pun Tidak patok harga yang beda gitu. Tidak. Okey. termasuk murah kan nih berarti. Jadi kawan-kawan
kesininya agak sulit sih memang. Cuman penginapannya Asik dah. iya udah asik ya, murah juga, terjangkau harganya ya. 250.000 udah dapat suasana seperti ini kan. Bisa Luar langsung biasa, ya iya. untuk foto di Nah, ini juga Instagram boleh. iya, Instagramable juga nih tempatnya saya lihat. Itu udah bilang macam Marau, mirip Marau. Ada spot-spot foto dan ini di belakang ini apa nih Om? Gunung atau Bukit Sepinjan? Gunung Daik. Gunung Daiknya Gunung langsung Daik. ya, Ya, Gunung Daik. view-nya di belakang itu. Di Gunung Terus Dayak. suasananya pun nih kalau malam gini sejuk. Boleh katakan di Ya. sini tuh kalau kita mau ngambil Gunung Daik bercabang 3 masih dapat nih. Masih dapat ya? Masih nampak ya? Dapat di sini. Cuma itu tadi ya, posisi yang paling pas seperti podcast kita sebelumnya Iya, itu, iya. Pangadarat tuh. Itu di Bangga Darat ya. Dekat sini juga. Dekat. Dekat sini juga. Tapi Saya dari lapangan Mading situ juga bagus kok. Oh. Di sini ya, lapangan bola Mading tuh bagus ini. Ini mental-mental pebisnis tuh yang buka di Mading ini. Saya rencana ke depan nih Bang, Hah? nanti yang berkelas sedikit lah di sini mau dibikin. Nanti kolam renangnya satu kamar tuh di dalamnya ada kolam renang. Wih, Ya rencana nih sisa tanah nih. Betul, betul, betul. Iya. Jadi Tapi berfat. Kalau ini sedikit saran saya, Ya. Pak Noah. Ya. Biasa kan kalau tamu orang asing itu ya, Nah. dia suka lebih privasi ya. Iya, Jadi mungkin kalau untuk yang VIP-nya itu mungkin kayaknya di dalam sedikit lah. di dalamnya. Jadi saya jual pun kalau tamu-tamu itu kan dia ramai tidak hotel itu di Uniral. Kalau dia ramai dia biasa orang bule kurang. Males ya. Beda sama tamu-tamu dinas. Tamu dinas kan memang itu. Tapi kalau untuk yang datang yang saya tanganin itu biasa kepingin lebih privasi, lebih Pasti, tenang. iya. Betul. Dibayangin aja kemarin seminggu dibenam di air terjun Reson itu Ah. di Sungai Kim 1 minggu dari sana. Saya balikan ke Daik, gak usah, it's very comfort. Nah, Sangat sangat nyaman di sini. Di Resun ya? Resun. Di kampung malah ya? Di kampung. Iya, iya. Ya nggak tahu lagi mau bilang apa. Kemarin juga waktu itu ada orang dari Jerman. Jadi waktu itu ini belum buka orang dari Jerman itu kan. Jadi dia kontak saya tuh kita carikan hotel tempat tinggal. Dia suami istri punya anak kembar. Jadi saya tawarin lah beberapa hotel kan termasuk yang internasional di Moyang Homestay. Oke, ini berapa harganya? Ini harganya 400 satu malam yang VIP ya. Terus dia nanya kamar mandinya di dalam sendiri, terus bisa nggak untuk dia berempat? Boleh gitu. Udah saya ambil yang itu aja. Jadi memang kalau orang-orang asing tuh pertama dia ambil yang lebih etnik ya, etnik cuma yang terus privasinya juga. Private. Itu saran saya tadi Pak Nuar. Ya. ke depan. Anda tahu Bapak ini kan tertariknya ide kami kan. Dikembangkan lagi kan. Karena masih luas Pak. Karena masih luas kan. Masih banyak Masih bisa di berkembang tempat lagi kan. sampai ke belakang. masih ada. Kalau memang sudah habis kita nego sama yang punya. Iya, bukan tidak mungkin ini jadi sebuah tempat peristirahatan yang memang yang pasti akan dituju pastinya gitu. Kalau misalnya memang dengan konsep-konsep yang seperti ini pasti unik sekali gitu. Ada unik sellingnya kan. Efeknya luas memang. Luas. Pak Nuar. Itu. Jadi selain bisa menambah PAD, Nah, menambah penghasilan masyarakat, juga wawasan dan cara berpikir orang kita ini bisa lebih lebih terbuka gitu loh. Saya dulu Bali itu macam hanya sebatas sama seperti kita ini kan pulau kecil gitu loh, Dengan Ya. adatnya. dengan adat yang ketat. Kapal terdampar itu sudah Iya. ini kan sudah jadi hak kerajaan sedikit. Tapi lambat laun ketika jadi tempat wisata yang mendunia, ya. kayaknya sih nggak ada yang mau jadi pegawai di sana sih. Aduh. Di Bali ya. Di Bali itu Get. jadi Implementnya. tour guide, pengusaha makanan, pengusaha transportasi. Oleh-oleh. Oleh luar biasa. Bahkan orang yang mau tinggal di sana juga rame jadinya. Ramai di sana. Mau ketenangan, mau ini ya gitu. Yang itu kan yang pusat oleh-oleh yang orang Bali kaya tu siapa? Oh, Haji Krishna. Karisna, ya. Ah, dari hanya jual oleh-oleh sampai sekarang Lamborghini, Ferrari semua bersusuan. Ah, itulah. Sekarang lah Konsistensi apa? sih. Lah ngadap ke situ semua orang kerja. Mana ndak orang jadi pegawai apa? Ya, tapi itu kan
butuh proses panjang Pak Anwar ya. Butuh Ya, proses sampai ke panjang. proses panjang dan butuh sinergi bersama itu tadi. Tuh, antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha nih sinerginya. Kita tuh tergantung langkah pertama kita nih, wisata di Lingga nih. Kalau memang nak jalan, ayo jalan. Tapi kalau sebelum langkah tu muncul, tak akan berubah. Iya, Itu. masalahnya sebenarnya sih pemasaran kita itu tidak usah jauh sih. Di kota Batam itu aja lah. Kita memasarkan Linggani tak usah jauh-jauh kemana-mana Betul. lah. Tak usah jauh. Kita masarin Linggani di kota Batam aja lah. Hmm, Ujung tombak pertama. pintu gerbang gitu ya. Itu gerbang di kota Batam tuh. Jadi orang kan ke Batam tuh orang seluruh Indonesia, luar negeri kemana ke Batam Iya. semua. Nah dari situlah kita mencuri kesempatan kan. Orang kan bukan di Bintan pun sudah maju pun ada pelang nama tuh. Ayo ke Bintan, ini kelebihannya. Bintan tuh udah maju, tak perlu promosi, orang udah pergi. Tahu. Nah, kampung kita saya nengok tak ada kali nak iklan Kabupaten Lingga nih. Baik itu di pelabuhan, baik itu di bandara. Bandara Nadim tu tak ada bacaan tu Wonderful Lingga pun. Tak Tapi ada. kalau ke Bintan, ayo ke Bintan. Masih ada lagi. Sebenarnya itu udah ada planning saya. Seandainya kalau saya buka nanti agen travel, tetap saya mana tempat wisata di Kabupaten Lingga saya fotokan dulu, disatukan album semua, Promosi kan. dipromosikan dulu, baru nanti ayo Minta kita fotonya sama saya Pak. ah, Minta fotonya sama saya. ayo kita ke Kabupaten Lingga nih loh, Kabupaten Lingga. Ya saya jadi tour guide-nya Pak. Ya, Ya nego dong dari Info awal. lokal rupanya. Info lokal rupanya malam ni bang. Ya kan nggak salah Pak ya. Kita nggak salah sinergi, betul. bisa Ya. bantu bantu. Oh, jadi sampai sekarang tu Pak, ayo ke Lingga di bandara atau di Punggol tak? Minim. Belum ada, minim Belum tak ada. nggak ada. Bukan minim. Minim, Minim ada tapi jarang kelihatan. nggak kelihatan. Oh, okey. Kadang kan orang terbaca kan, penasaran pertama dia baca, nah nanti dia lihat lagi penasaran, nah lama-lama dia pengen datang, ya kan? Ya betul. Betul kan? Betul. Nah, Apa lah iklan apa ini? ini? Cantik gambar itu kan, dia nengok aja dulu kan, kelak dia lihat lagi, bagus nih, penasaran ya, kita ke sana. Nah, Saya itu. pernah dulu Pak waktu saya masih kerja di Batam tuh ya, Ah. sekitar 2006 2007 ya. Dulu slide-nya Lingga tuh di ferry itu ya masih Marine Hawk ya. Marine Hawk ya. Marine Hawk 4 apa 3 7. Bulan Hawk ini. Tiga. Nah, itu udah ada video pariwisata, video pariwisata menampilkan keindahan kita sini. Tapi sekarang saya udah nggak ketemu lagi atau memang saya yang jarang keluar. Itu kayaknya nggak ada lagi ya di ferry itu ya. Sama ini paling simple tu di Oceana Pak. Kan bisa ada kapal feri, Ya. kan ada tu pelang dekat kursi tu kan. Betul. Biasanya ada kan. Penutupnya itu ya. Iya kan biasanya ada kan. Padahal bisa di situ dipasang tu. Bisa. Bisa boleh. Jadi kan orang sampai nengok bosan Itu kerja sama tuh. kan Sistemnya nengok. kerja sama tuh Ju. Itu kan. Sama. Tapi dari cerita Kita- Pak kita Anwar nyiapin. nampak. Kita nyiapin apanya BK yang pasangkan. Iya. Ya betul. Jadi salah satu PR-nya adalah promosi juga ya. Promosi. Tadi kan PR-nya transportasi, promosi juga itu jadi kendala juga di sini gitu kan. Nah, kalau promosi ini tanggung jawab berdua nih. Tukang Iya. promosi. Iya kan kita hanya memperkenalkan. Memperkenalkan. Kami cuma Jadi mengenalkan. mengemas Iya. tempat-tempat wisata itu dengan Mm-mm. yang bagus, bagaimana Iya. cara menarik minat. Nah, di berdua nih lah. Ya, Betul, betul. kita juga mengajak teman-teman yang lain lah kalau misalnya ayolah punya kesadaran sama-sama kita majukan kampung ini gitu. Menjadi dikenal di masyarakat luas pastinya gitu. Jadi sekarang ini Pak Anwar, pas Hmm. kami kemarin hari Minggu, hari Minggu kan kami hari Kamis kami ke Kado. Seminggu pol ini kami bom kan itu. Jadi kami ke Mepar kemarin. Bandanu upload TikTok, saya upload TikTok, upload Facebook, upload YouTube, bom semua. Sehingga orang-orang ni bertanya, bila lagi nak pergi ke Mepar, kami nak ikut. Itu aja dah Udah nampak jadi- kan. Jadi media promosi itu memang perlu Pak. Perlu. Kita ke Kado kemarin kita bom juga kan. Kami bom juga. Terus banyak Betul, yang, orang. wih ada ya di situ, ada ya tempatnya di situ. Memang macam itu view-nya. Saya sekali kita juga sampaikan ini sebenarnya ini dulu adalah lokasi wisata yang Destinasi memang wisata. destinasi wisata yang memang dikelola tapi sudah ditinggalkan saat ini gitu. Ya, Jadi sayang. banyak yang menyayangkan ya, mudah-mudahan terbangun kembali gitu. Terus ada lagi yang kayak gitu-gitu kan
harapan masyarakat ya gitu. Bahkan orang luar tuh takjub kan dengan apa yang udah kita lakukan kemarin tuh Om ya. Dengan view yang seperti itu, air terjunnya masih alami, Tempatnya tempatnya masih dekat ya, alami. tempatnya Iya. dekat. Kemudian kalau keindahan Jelutong nih, kampung beliau nih. Nah, Nah, itu gitu. betul. Wah, itu adalah salah satu destinasi wisata yang masih virgin ya Om ya. Masih belum Alami betul, naturalnya masih nampak tuh. dan itu sebenarnya harus dipublish terus. Dulu sempat mau jadi ini Pak ya, sumber air ya Ya, di Batam Jelutung karena mungkin debit Bibit airnya terlalu kuat tuh. besar ya, cukup ya untuk bahkan untuk sampai mana Om? Kalau kemarin tuh plannya dulu tuh Plannya sempat malah ada perusahaan Singapura. dari Jakarta itu mau buat PLTA waktu itu. Wih. Sudah buat kajiannya cukup gitu, kajiannya cukup untuk 3 mega ini ya, 3 megawatt gitu. Cuma terkendala masalah perizinan, kayaknya mereka tuh nggak banyak hal-hal lain. Nah itu satu Karena yang mau saya lokasinya- tanyakan itu Pak Anwar Ya. sebagai yang berkecimpung di industri pariwisata ini, itu kendala juga nggak termasuk perizinan itu sulit nggak? Misalnya ada investor nih mau datang ke Lingga mau bikin yang seperti ini gitu, itu sulit nggak? Kalau ditengok Masalah dari pengalaman perizinan, Bapak, masalah pembebasan lahan atau segala macam itu gimana tuh? dari pengalaman Bapak lah. sebenarnya tidak begitu sulit. Cuma kadang inspektor ini dia memikir di Lingga ini kan dia mau menanamkan modal, tapi fasilitasnya tidak memadai, Oh, jadi mundur. Kebanyakan itu. Iya, iya. Banyak itu. Bukan Faktornya terkendala di faktor itu bukan perizinan, kendala. Pak, ya? Iya. Tidak. Malah kalau perizinan masih cenderung lebih mudah karena lebih mudah. mungkin tempatnya butuh, juga ya? masih banyak Iya. gitu yang kosong. Kita butuh Iya. investasi di sini. Berarti fasilitas-fasilitas yang mendukung itu yang Nah, yang perlu masih jadi dibenahi. PR. Masih menjadi PR lah. Kalau udah transportasinya udah bagus, listriknya udah bagus dan yang lain-lain udah terpenuhi, mungkin investor juga pasti banyak masuk ya Pak ya? Banyak. Karena di Lingga ini pantai luar biasa juga. Kita lihat Natuna yang di ujung Kepri ini aja investor juga udah cukup banyak yang masuk ke sana bikin resort, bikin tempat-tempat wisata di sana. Masa di sini yang di tengah-tengah nggak bisa ya Pak? Insya Allah ke depan. Iya. Terumbu karang pun di Lingga ini luar biasa. Nah itu yang kita bahas di podcast pertama itu, Lingga nih mau apa sih? Ada semua gitu. Iya, ada dari semua. lautnya, dari gunungnya, mau wisata hobi juga ada. Jadi wisata mancing juga banyak, terumbu karang mau diving segala macam tuh ada juga. Potensinya luar biasa, tinggal dikembangkan lagi. Pokoknya yang peran penting bapak ini lah. Sama Ika ini lah pokoknya. Ya kita semua lah nih. Iya. Kita semua benar-benar. Kami pun kalau tak ada tempatnya yang dijual, apa ini kami promosikan. Iya. Merayau tapi Bagus pasar. juga. Ngayau tak tentu pasar jadinya. Kalau saya sih memang tertarik, asik kita. Pariwisata ini sebenarnya asik, ya Pak? Asik. Iya asik. Apalagi ada konsumen kita dari luar merasa puas. Besok dia datang lagi. Datang lagi. Berarti kalau dia datang lagi itu dia berarti merasa puas. Ya gitu. Apalagi kan sejalan dengan pemerintahan saat ini yang nanti konsepnya ke depan itu mau menonjolkan ya wisata budaya dan sejarah itu Pak ya. Ya. Nah itu kemungkinan besar akan berimbas lah di sektor-sektor pariwisata ini gitu ya. Memang Lingga itu sudah ditetapkan sebagai wisata religi dan budaya memang Iya. kan. Makanya kawasan yang lagi dibuka nih ya, Damna dibuka memang khusus untuk itu. Masa ada Astaka ya, Astaka perpustakaan nasional, Ke cabang sini, ke cabang sini, mungkin menjual lah. mudahan. Wisata budaya, wisata sejarah, wisata Jadi kalau alam. saya pikir kan Anwar ini berantai nih. Saya pernah bawa satu orang
bule blogger. Hmm. Ya. Dia naik. Habis sini balik dia buat catatan di blognya dia itu, dibaca dengan orang. Baca dengan orang, dia kontak lah. Si blogger itu kasih kontak saya, dia datang juga ke sini jumpa saya, terus dia balik lagi, kemudian ada kawannya mau ke sini gitu. Jadi kalau memang ini tidak cantik, dia bakal tidak merekomendasikan ke kawannya. Itu udah Oh. jelas ya. Oh. Terus berantai tadi yang saya cerita itu, bule itu macam mana datang gitu kan. Dia dulu ada pengusaha resort di Bintan itu ya. Mereka datang ke sana terus minta rekomendasi, ngasih nomor saya tuh, pergi aja ke Lingga jumpa sama Cipto gitu. Itu pengalaman Om Itu enak. pengalaman. Jadi kalau dibilang apa, Lingga tuh masih indah dan masih menjual gitu loh. Tinggal lagi ya kita tadi tuh beberapa aspek juga kita harus benahi juga ya pada Itu waktu. yang penting. Ya rasa itu aja Bang Nano, mungkin Iya. Jadi pesan-pesan untuk closing statement dari Maksudnya gimana? Main ke Lingga ke apa ke? Ya, mau pantun ke kalau depan. Baiklah. Nah, dengan akhirnya kita berdialog aja, berbual-bual lah kata orang Melayu kan. kalau orang sini bilang bedadu katanya. Oh, bedadu. Aduh. Saya sebagai owner dari Homestay Mading, kami di sini mempunyai berapa kamar, harganya standar, fasilitas di dalam seperti AC, TV, dan tersedia juga arena bermain anak-anak seperti kolam renang dan hiburan malam juga seperti kafe. Saya sebagai owner, ayo kita ke Daik Lingga. Iya. Ayo Ayo kita ke Daik Lingga. Jawabannya, ayo ke Daik. Saya sempat sampaikan juga ke subscriber ini, jangan sampai apa? Kalau bisa nih ke Lingga tuh minimal 1 kali seumur hidup. Iya kan? Harus sampai ke Lingga gitu. Minimal ya. Bukan minimal, bukan maksimal, minimal dulu. Minimal 1 kali seumur hidup. Pasti akan berulang lagi ke sini ya. Terima kasih Pak Anwar untuk waktu dan lokasinya yang indah ini ya, yang sejuk ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kawan-kawan, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.